Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Hujan deras mengguyur kota kecil di Ciamis. Jalanan licin dan gelap hanya diterangi oleh lampu jalan yang temaram. Di sudut sebuah gang, sebuah gerobak mie ayam kecil menjadi pemandangan mencolok. Gerobak itu sederhana. Dindingnya terbuat dari kayu yang catnya mulai mengelupas, dengan lampu bohlam kuning yang berkelap-kelip. Namun, antrean panjang di depan gerobak itu tetap saja terlihat tak terganggu oleh cuaca. Dari balik jendela kamar kosnya, Aida memperhatikan suasana itu. Dia baru 2 bulan pindah ke Ciamis untuk kuliah, dan suasana gang ini sudah mulai akrab baginya. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya penasaran. Gerobak mie ayam Pak Darman. "Aida, kamu belum pernah nyoba mie ayam itu?" Suara Bu Inah, ibu kosnya, terdengar dari dapur. Aida menggeleng sambil mengaduk teh manis di cangkirnya. "Belum, Bu. Memang enak banget ya." "Enak? Wah, itu mie ayam paling enak sedunia. Semua orang di sini bilang begitu." Bu Inah berjalan mendekat, membawa sepiring pisang goreng. "Kamu harus coba. Tapi, ya, orang-orang bilang ada yang aneh juga sama mie ayamnya." Aida menatap Bu Inah dengan rasa ingin tahu. "Aneh gimana, Bu?" "Ya, katanya sih, rahasianya bukan cuma resep biasa," jawab Bu Inah setengah berbisik. "Ada yang bilang dia pakai jampi-jampi. Masa iya mie ayam bisa bikin nagih sampai segitunya?" Aida tertawa kecil, meskipun rasa penasaran mulai menjalari pikirannya. Dia bukan tipe orang yang gampang percaya cerita mistis, tapi gerobak mie ayam itu memang selalu ramai, bahkan di tengah hujan seperti malam ini. Saya jadi makin penasaran," kata Aida sambil melirik ke arah jendela. Malam berikutnya, rasa penasaran Aida membawanya keluar dari kamar kosnya. Hujan sudah berhenti, meninggalkan aroma tanah basah di udara. Gang itu sedikit lebih ramai dibanding malam sebelumnya, dan antrean di depan gerobak Pak Darman masih panjang. Saat mendekati gerobak itu, Aida mencium aroma yang luar biasa sedap. Kuah ayam dengan wangi rempah yang tajam memenuhi udara, membuat perutnya langsung keroncongan. "Selamat malam, Neng. Mau pesan mie ayam?" Suara Pak Darman terdengar ramah. Aida mengangguk. "1 porsi, Pak. Pakai bakso juga ya?" Pak Darman tersenyum. Pria itu tampak sederhana, dengan kaos oblong dan celana panjang yang sudah usang. Namun matanya tajam, seperti menyimpan sesuatu yang sulit ditebak. "Duduk dulu, Neng. Sebentar lagi jadi," katanya sambil mulai meracik mie ayam. Aida duduk di bangku kayu kecil yang tersedia di dekat gerobak. Matanya memperhatikan setiap gerakan Pak Darman. Semuanya terlihat biasa. Ia merebus mie, menambahkan kuah, dan menyusun topping. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian Aida. Sebuah piring kecil berisi bunga melati dan secangkir air yang diletakkan di bawah gerobak. "Buat apa itu, Pak?" tanya Aida, menunjuk piring kecil itu. Pak Darman berhenti sejenak, lalu tersenyum. Itu cuma tradisi aja, Neng. Biar lancar jualannya." Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi Aida merasa ada yang janggal. Dia menahan diri untuk tidak bertanya lebih jauh. Tak lama kemudian, semangkuk mie ayam hangat disajikan di depannya. Saat Aida mencicipinya, rasanya benar-benar luar biasa. Kuahnya gurih dengan sentuhan manis, mie-nya kenyal, dan baksonya lembut. Setiap suapan terasa seperti memanjakan lidahnya. "Enak banget, Pak," Aida memuji tanpa ragu. Pak Darman tersenyum lagi, kali ini lebih lebar. "Alhamdulillah kalau suka. Makan yang banyak ya, Neng." Namun di tengah kelezatan itu, Aida merasa ada sesuatu yang aneh. Saat ia menghabiskan suapan terakhirnya, sekilas ia melihat bayangan seseorang berdiri di belakang gerobak. Ketika ia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Aida mengerutkan kening. "Pak, tadi ada orang di belakang gerobak, ya?" Pak Darman terdiam sejenak, lalu tertawa kecil.
Nggak ada, Neng. Mungkin bayangan aja. Aida tersenyum tipis, meski hatinya tidak sepenuhnya tenang. Saat kembali ke kos, pikiran Aida terus dipenuhi oleh gerobak mie ayam itu. Ia menceritakan pengalamannya kepada Bu Inah. Bu, saya tadi coba mie ayamnya Pak Darman. Enak banget, tapi saya kayak ngelihat bayangan di belakang gerobaknya. Bu Inah tertawa kecil. Makanya saya bilang aneh kan? Banyak cerita soal dia, tapi nggak ada yang berani nanya langsung. Yang penting, mie ayamnya enak. Tapi kok ada piring bunga melati sama air ya? Apa itu beneran tradisi? Tanya Aida. Bu Inah mengangkat bahu. Kamu tanya aja sendiri kalau berani. Malam itu Aida tidak bisa tidur. Di kepalanya muncul banyak pertanyaan. Apa rahasia kelezatan mie ayam Pak Darman? Kenapa ada bayangan yang ia lihat? Dan apa hubungan semua itu dengan piring kecil di bawah gerobak? Ia bertekad untuk mencari tahu, meskipun ia tahu risikonya bisa jadi lebih besar dari yang ia bayangkan. Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana, agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Keesokan paginya, Aida bangun dengan kepala penuh tanda tanya. Aroma mie ayam yang menggoda masih terbayang di pikirannya. Begitu juga dengan bayangan samar yang dilihatnya di belakang gerobak semalam. Namun, ia tahu tak akan mendapat jawaban jika hanya duduk diam di kamar. Setelah menyelesaikan tugas kuliah, Aida memutuskan untuk berbincang lebih jauh dengan Bu Inah. Ibu kosnya itu memang terkenal suka bergosip, dan Aida berharap bisa mendapatkan informasi lebih banyak tentang Pak Darman. Bu, apa Pak Darman sudah lama jualan di sini? Tanya Aida sambil membantu Bu Inah menjemur pakaian di halaman belakang. Bu Inah tertawa kecil. Lama? Ya, lumayan. Dulu dia cuma petani biasa, Neng. Kalau kamu lihat sekarang, itu udah jauh lebih baik daripada waktu awal-awal dia tinggal di sini. Jadi dia bukan orang asli sini? Aida semakin penasaran. Bukan, dia pindahan dari desa sebelah. Katanya sih karena tanahnya nggak bisa diolah lagi. Tapi anehnya, sejak mulai jualan mie ayam, hidupnya langsung berubah. Berubah gimana, Bu? Ya, lihat aja sendiri. Awalnya dia cuma bawa gerobak kayu yang hampir roboh. Sekarang, gerobaknya lebih bagus, rumahnya juga direnovasi. Semua orang heran kenapa bisa sukses begitu cepat. Aida mengangguk-angguk, mencoba mencerna informasi itu. Pak Darman tampaknya bukan hanya pedagang mie ayam biasa. Siangnya, Aida bertemu dengan Kang Asep, teman kampusnya yang sering main ke kos. Mereka duduk di warung kopi kecil dekat kampus sambil membicarakan tugas kuliah. Tapi, pikiran Aida masih terus kembali pada mie ayam Pak Darman. Kang, kamu pernah dengar soal mie ayam Pak Darman? Tanya Aida sambil menyeruput kopi hitam. Kang Asep mengangguk. Oh, itu mie ayam legendaris. Kenapa? Kamu udah nyoba? Udah, tapi ada yang aneh, Kang. Aku lihat piring kecil berisi bunga melati sama air di bawah gerobaknya. Terus, semalam aku kayak ngelihat bayangan di belakang gerobaknya. Kang Asep tertawa kecil. Ah, kamu kebanyakan baca cerita horor kali. Itu mah cuma sugesti. Tapi Bu Inah juga bilang kalau ada yang nggak beres sama dia. Balas Aida, suaranya lebih pelan. Kang Asep menghela napas. Gini aja, kalau kamu penasaran, kita cari tahu bareng. Tapi aku yakin itu cuma trik dagang biasa. Aida tersenyum tipis. Walaupun Kang Asep skeptis, ia merasa lega punya teman yang bersedia membantunya mencari tahu. Malamnya, Aida dan Kang Asep memutuskan untuk pergi ke warung mie ayam Pak Darman. Hujan baru saja reda, dan suasana gang tampak lebih sepi dari biasanya. Gerobak Pak Darman tetap berdiri di tempatnya, dengan lampu kuning yang berkelap-kelip. Selamat malam, Pak, sapa Aida. Pak Darman menoleh dan tersenyum. Oh, Neng Aida, mau mie ayam lagi? Iya, Pak, tapi kali ini teman saya juga mau coba, jawab Aida sambil menunjuk Kang Asep. Pak Darman mengangguk, mulai meracik mie dengan cekatan. Sementara itu, Aida memperhatikan gerobak itu lebih saksama. Kali ini ia melihat ada tambahan benda di dekat piring kecil berisi bunga melati. Sebuah kain merah kecil yang tampak basah. Apa itu, Pak? Tanya Aida sambil menunjuk kain merah tersebut. Oh, itu cuma kain biasa, Neng.
Nggak usah dipikirin, jawab Pak Darman dengan senyum yang sama seperti sebelumnya. Aida tidak puas dengan jawaban itu, tapi ia memilih untuk diam. Setelah mie ayam mereka selesai, Aida dan Kang Asep duduk di bangku kayu kecil di dekat gerobak. "Kamu lihat kain merah itu, Kang?" bisik Aida. Kang Asep mengangguk. "Iya, tapi kayaknya itu cuma buat nutup sesuatu. Mungkin bumbu kali." Aida merasa Kang Asep terlalu cepat mengambil kesimpulan. Ada sesuatu tentang Pak Darman dan gerobaknya yang membuatnya terusik. Saat makan, Aida kembali merasakan kelezatan yang sama seperti sebelumnya. Tapi di suapan terakhir, ia kembali melihat bayangan di belakang gerobak. Kali ini, bayangan itu terlihat lebih jelas. Seorang wanita dengan rambut panjang dan wajah pucat berdiri diam, menatapnya. "Aida, kamu kenapa?" tanya Kang Asep ketika melihat Aida menghentikan makannya. Aida menggeleng pelan. "Nggak apa-apa, Kang, cuman kayak pusing sedikit." Namun, dalam hatinya, ia tahu ada sesuatu yang tidak beres. Setelah selesai makan, mereka berpamitan kepada Pak Darman. Tapi sebelum pergi, Aida memperhatikan sesuatu di tanah dekat gerobak. Bekas darah kering yang tampak samar di bawah kain merah. "Ada yang aneh banget sama mie ayam ini, Kang," bisik Aida saat mereka berjalan pulang. "Ah, kamu kebanyakan mikir. Mungkin itu cuma bumbu yang tumpah," jawab Kang Asep, meskipun nada suaranya terdengar sedikit ragu. Aida tidak berkata apa-apa lagi, tapi ia tahu bahwa ia tidak bisa mengabaikan apa yang ia lihat. Malam itu, ia kembali ke kos dengan kepala penuh pertanyaan. Siapa sebenarnya Pak Darman? Dan apa yang sebenarnya terjadi di balik gerobaknya? Pagi itu, Aida bangun dengan perasaan tak tenang. Kejadian semalam terus menghantuinya. Bayangan wanita berambut panjang yang dilihatnya di belakang gerobak Pak Darman terasa terlalu nyata untuk diabaikan. Namun, Aida memutuskan untuk tidak terburu-buru mengambil kesimpulan. Ia butuh lebih banyak informasi. Selesai sarapan di dapur kos, ia kembali berbincang dengan Bu Inah. Kali ini, Aida ingin menggali lebih dalam tentang masa lalu Pak Darman. "Bu, dulu waktu Pak Darman pertama kali datang ke sini, apa ada yang aneh?" tanyanya hati-hati. Bu Inah, yang sedang menyiram tanaman di halaman depan, menoleh dengan raut wajah serius. "Aneh gimana maksudnya, Neng?" "Ya, maksud saya, apa ada sesuatu yang bikin orang-orang curiga sama dia?" Bu Inah menghela napas panjang sebelum menjawab. "Dulu, dia memang terlihat seperti orang biasa, Neng. Tapi, ada satu kejadian yang bikin orang-orang jadi ngomongin dia." Aida semakin tertarik. "Kejadian apa, Bu?" "Waktu itu, baru beberapa minggu dia mulai jualan mie ayam. Tiba-tiba ada warga yang bilang lihat dia tengah malam di kuburan desa. Dia bawa sesuatu yang katanya kayak sesajen." Aida merinding mendengar cerita itu. "Terus, orang-orang nggak nanya langsung ke dia?" "Ya, mana ada yang berani, Neng. Dia cuma bilang lagi cari kayu bakar di sekitar situ. Tapi, sejak itu, banyak yang mulai curiga kalau dia pakai hal-hal mistis buat jualannya." Siangnya, Aida memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak dari Kang Asep. Mereka bertemu di perpustakaan kampus. Aida menceritakan apa yang ia dengar dari Bu Inah, dan reaksi Kang Asep cukup mengejutkan. "Aku pernah dengar cerita serupa, dah. Waktu itu ada yang bilang kalau gerobaknya pernah dihampiri makhluk aneh. Tapi aku pikir itu cuma cerita orang iseng," katanya sambil menutup buku yang sedang dibacanya. Aida mengerutkan kening. "Tapi kalau cerita ini datang dari banyak orang, masa semuanya bohong?" Kang Asep termenung sejenak. "Mungkin kita harus cari tahu sendiri. Tapi, kalau benar ada sesuatu, kita harus hati-hati. Jangan sampai bikin masalah sama Pak Darman." "Aku juga nggak mau macem-macem, Kang. Tapi aku harus tahu apa yang sebenarnya terjadi," jawab Aida mantap. Malam itu, mereka memutuskan untuk mengamati gerobak Pak Darman dari kejauhan. Aida dan Kang Asep memilih tempat di sudut gang yang agak gelap, cukup jauh untuk tidak terlihat, tetapi masih bisa memantau gerobak itu. "Ini kayak misi mata-mata ya," Kang Asep bercanda, meskipun suaranya terdengar gugup. Aida hanya tersenyum kecil. Dalam hati, ia merasa tegang. Pak Darman mulai meracik mie ayam seperti biasa, melayani pelanggan yang datang silih berganti. Semuanya tampak normal, sampai sekitar pukul 9 malam. Saat antrean mulai sepi,
Pak Darman terlihat mengambil piring kecil berisi bunga melati dan secangkir air yang selalu ada di bawah gerobaknya. "Kamu lihat itu, Kang?" bisik Aida. Kang Asep mengangguk. "Iya, tapi aku nggak ngerti apa maksudnya." Mereka terus mengamati saat Pak Darman berjalan perlahan ke belakang gerobak, membawa piring kecil itu. Di sana, ia menunduk dan tampak seperti sedang berbicara dengan sesuatu. "Apa dia lagi ngapain ya?" Aida berbisik lagi, matanya tidak berkedip. "Kayaknya dia lagi doa atau semacamnya," jawab Kang Asep. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, membuat dedaunan di sekitar mereka berbisik. Aida merasakan bulu kuduknya meremang. Ia tidak bisa melihat dengan jelas, tetapi ia yakin ada bayangan lain yang muncul di dekat Pak Darman. "Kang, kamu lihat itu?" tanya Aida panik. Kang Asep menelan ludah. "Iya, tapi aku nggak tahu itu apa." Setelah Pak Darman selesai, ia kembali ke gerobaknya seperti tidak terjadi apa-apa. Aida dan Kang Asep tetap diam di tempat, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka lihat. "Kita harus bicara sama dia dah," kata Kang Asep akhirnya. Aida menggeleng cepat. "Nggak sekarang, Kang. Aku belum siap. Aku masih harus cari tahu lebih banyak." Mereka pun kembali ke kos dengan pikiran yang semakin penuh. Aida tahu bahwa apa yang ia lihat malam itu bukan sekadar bayangan. Ada sesuatu yang lebih besar di balik kelezatan mie ayam Pak Darman. Sesuatu yang mungkin melibatkan dunia yang tidak seharusnya ia masuki. Keesokan harinya, Aida merasa tidak bisa lagi membiarkan rasa penasaran menguasai pikirannya. Kejadian malam itu masih terekam jelas. Bayangan yang muncul di dekat Pak Darman bukanlah hal biasa. Ia memutuskan untuk mencari tahu lebih banyak tentang pria itu. Kali ini, ia ingin menggali informasi dari penduduk sekitar. Setelah menyelesaikan kuliah pagi, Aida kembali ke kos dengan membawa tekad baru. Ia meminta Bu Inah memperkenalkannya pada warga kampung yang sudah lama tinggal di sana. Bu Inah menyarankan Aida untuk berbicara dengan Pak Rahmat, seorang lelaki tua yang dikenal banyak tahu soal sejarah kampung mereka. Siang itu, Aida berjalan menuju rumah Pak Rahmat, sebuah bangunan tua dengan dinding yang mulai pudar warnanya. Pak Rahmat sedang duduk di teras sambil menyeruput kopi hitam dari gelas kecil. "Pak Rahmat, boleh ngobrol sebentar?" tanya Aida sopan. Pak Rahmat mengangguk sambil tersenyum. "Tentu, Neng. Ada apa?" "Saya mau tanya soal Pak Darman, Pak. Katanya Bapak tahu banyak tentang orang-orang di sini." Mendengar nama itu, raut wajah Pak Rahmat berubah. Senyumnya memudar, digantikan oleh ekspresi serius. "Kenapa tiba-tiba tanya soal Darman, Neng?" Aida ragu sejenak sebelum menjawab. "Saya cuma penasaran, Pak. Saya dengar ada cerita-cerita aneh soal dia." Pak Rahmat menghela napas panjang, lalu memandang jauh ke arah jalan kecil di depan rumahnya. "Darman itu orang yang misterius. Waktu pertama kali datang ke sini, dia nggak banyak bicara soal masa lalunya. Tapi ada satu hal yang bikin saya curiga." "Apa itu, Pak?" Aida bertanya penuh perhatian. "Beberapa bulan setelah dia mulai jualan mie ayam, ada satu kejadian yang nggak bisa saya lupakan. Malam-malam, saya pernah lihat dia berjalan ke arah sungai sambil bawa sesuatu di tangannya. Waktu saya coba dekati, dia cepat-cepat buang barang itu ke air. Setelah itu, dia langsung pergi tanpa bilang apa-apa." Aida merasa bulu kuduknya meremang. "Apa Bapak sempat lihat barang yang dia buang?" Pak Rahmat menggeleng. "Nggak jelas, Neng, tapi saya yakin itu bukan hal biasa. Sejak kejadian itu, rasa mie ayamnya jadi makin enak. Orang-orang pada suka, tapi saya selalu merasa ada sesuatu yang nggak beres." Mendengar cerita itu, Aida merasa harus melihat sungai yang dimaksud Pak Rahmat. Sore harinya, ia meminta Kang Asep menemaninya pergi ke sana. Mereka berjalan menyusuri jalan setapak yang menuju ke sungai kecil di pinggiran kampung. Sungai itu tampak tenang, tetapi suasananya terasa berbeda. Aida memperhatikan sekeliling, mencari sesuatu yang mungkin bisa memberi petunjuk. Namun, tidak ada yang mencurigakan. "Kamu yakin ini tempatnya?" tanya Kang Asep sambil melirik sekitar. "Iya, Pak Rahmat bilang dia sering lihat Pak Darman di sini," jawab Aida. Mereka terus berjalan di sepanjang tepi sungai, hingga akhirnya menemukan sebuah area dengan jejak-jejak seperti bekas api unggun. Di situ ada sisa-sisa kain merah yang sudah kotor dan robek-robek. "Kang, lihat ini,"
panggil Aida sambil menunjuk kain tersebut. Kang Asep memungut kain itu dengan hati-hati. Ini kayak kain yang ada di gerobaknya Pak Darman. Aida mengangguk, merasa bahwa mereka menemukan sesuatu yang penting. Kain ini mungkin punya hubungan sama apa yang dia lakukan malam-malam. Namun sebelum mereka sempat menganalisis lebih jauh, suara langkah kaki terdengar mendekat. Aida dan Kang Asep langsung berpaling, melihat seorang pria tua berdiri di dekat mereka. Wajahnya tidak asing, itu adalah Pak Darman. "Kalian ngapain di sini?" tanyanya dengan suara datar. Aida dan Kang Asep saling pandang, mencoba mencari jawaban yang tepat. "Kami cuma jalan-jalan, Pak," jawab Kang Asep akhirnya. Pak Darman memandangi mereka dengan tatapan tajam. "Ini tempat saya sering cari kayu bakar. Jangan macam-macam di sini ya." Setelah mengatakan itu, Pak Darman berbalik dan pergi, meninggalkan mereka dengan perasaan was-was. Dalam perjalanan pulang, Aida dan Kang Asep mendiskusikan apa yang baru saja terjadi. "Kamu lihat tatapan dia tadi? Serem banget, Kang," ujar Aida. "Iya, kayak dia tahu kita lagi cari tahu soal dia," balas Kang Asep. Malam itu, Aida mencoba menghubungkan semua petunjuk yang sudah ia dapatkan. Cerita Bu Inah, kejadian aneh di belakang gerobak, dan kain merah di tepi sungai. Semuanya mengarah pada satu kesimpulan. Pak Darman menyembunyikan sesuatu yang gelap. Namun Aida tahu bahwa penyelidikannya belum selesai. Ia harus menggali lebih dalam, meskipun risiko yang dihadapinya semakin besar. Malam itu, Aida tidak bisa tidur. Semua yang ia alami seakan berputar-putar di pikirannya. Pak Darman, kain merah di tepi sungai, hingga bayangan aneh di belakang gerobaknya. Semua terasa seperti potongan teka-teki yang belum tersusun. Akhirnya, sekitar tengah malam, ia mengambil keputusan yang berani. Ia akan kembali mengamati Pak Darman malam ini. Ia tahu itu berisiko, tetapi rasa penasarannya sudah tak terbendung lagi. "Asep, kamu ikut aku lagi malam ini?" Di ujung sana, Kang Asep terdengar menghela napas panjang. "Aida, kamu yakin? Kalau sampai ketahuan kita bisa dalam masalah." "Aku tahu, Kang, tapi aku nggak bisa diam aja. Aku butuh jawaban," kata Aida tegas. Setelah beberapa saat terdiam, Kang Asep akhirnya setuju. "Baiklah, aku temani, tapi kita harus hati-hati." Malam itu mereka kembali mengamati dari tempat yang sama seperti sebelumnya. Pak Darman tampak sibuk melayani beberapa pelanggan terakhirnya. Setelah selesai, ia melakukan rutinitas yang sama. Mengambil piring kecil berisi bunga melati dan secangkir air, lalu membawanya ke belakang gerobak. Namun kali ini, Aida memutuskan untuk mendekat lebih jauh. Ia memberi isyarat kepada Kang Asep untuk tetap diam, lalu berjalan perlahan ke arah Pak Darman. Di belakang gerobak, Aida melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Ada sebuah mangkuk besar yang dikelilingi lilin kecil. Di dalam mangkuk itu, terdapat potongan-potongan daging mentah yang dicampur dengan darah segar. Pak Darman terlihat menunduk, berbicara dalam bahasa Sunda kuno yang sulit dipahami Aida. "Kang, lihat ini," bisik Aida sambil menarik tangan Kang Asep. Mereka berdua terpaku melihat ritual aneh yang dilakukan Pak Darman. Sesekali, Pak Darman menaburkan bunga melati ke dalam mangkuk, lalu meneteskan cairan dari botol kecil yang ia keluarkan dari kantongnya. Tiba-tiba, angin dingin bertiup kencang, membuat lilin-lilin di sekitar mangkuk bergetar. Aida merasakan bulu kuduknya berdiri, tetapi ia tetap berusaha tenang. "Apa dia lagi kasih sesajen?" bisik Kang Asep. Aida mengangguk. "Kelihatannya begitu, tapi buat siapa?" Ketegangan semakin memuncak ketika suara gemuruh kecil terdengar dari sekitar gerobak. Bayangan gelap muncul, semakin besar dan mendekat ke arah Pak Darman. Aida hampir berteriak, tetapi ia menutup mulutnya dengan tangan, berusaha tidak membuat suara. Bayangan itu berbentuk seperti sosok tinggi besar dengan mata merah menyala. Sosok tersebut berdiri di depan Pak Darman, tampak seperti sedang menerima sesuatu darinya. "Apa itu?" "Gender Uwo," bisik Kang Asep dengan suara gemetar. Aida tidak menjawab. Matanya terpaku pada sosok menyeramkan itu. Ia melihat Pak Darman menyerahkan mangkuk berisi sesajen kepada makhluk tersebut. Genderuwo itu menggeram pelan,
lalu menghilang begitu saja dalam kegelapan. Setelah ritual selesai, Pak Darman kembali ke gerobaknya dengan tenang, seperti tidak ada yang terjadi. "Kang, kita harus pergi sekarang." Aida menarik tangan Kang Asep, dan mereka berdua berlari menjauh dari tempat itu. Di kos, Aida dan Kang Asep mencoba mencerna apa yang baru saja mereka lihat. "Aku nggak nyangka dah, ternyata dia benar-benar pakai pesugihan," kata Kang Asep dengan wajah pucat. Aida mengangguk pelan. "Aku juga nggak nyangka, tapi sekarang kita tahu kenapa mie ayamnya begitu enak dan laris." "Apa kita harus lapor ke orang-orang?" tanya Kang Asep ragu. Aida terdiam sejenak. "Aku nggak tahu, Kang. Kalau kita bilang ke orang-orang, mereka mungkin nggak percaya. Lagi pula, ini soal pesugihan. Bisa bahaya kalau sampai salah langkah." Malam itu, Aida dan Kang Asep memutuskan untuk menyimpan apa yang mereka lihat. Namun Aida tahu bahwa ia tidak bisa diam begitu saja. Ada sesuatu yang harus ia lakukan, meskipun ia belum tahu apa itu. Pagi harinya, Aida duduk termenung di depan meja kosnya. Pikirannya terombang-ambing antara rasa takut dan rasa bersalah. Apa yang baru saja mereka lihat semalam bukanlah hal yang bisa dianggap enteng. Pesugihan, sesajen, makhluk gaib. Semua itu kini berkaitan dengan Pak Darman dan mie ayam yang selama ini membuatnya terkenal. Namun, meskipun Aida merasa ngeri dan was-was, ada satu pertanyaan yang terus berputar di benaknya. Apakah dia bisa membiarkan hal ini terus berlanjut tanpa melakukan sesuatu? "Ada apa dah?" Kang Asep tiba-tiba masuk ke kamar kos Aida, menggoncang lamunannya. Aida menghela napas panjang. "Kang, aku nggak bisa tinggal diam. Tapi kalau kita lapor polisi, mereka pasti nggak akan percaya. Ini bukan hal yang biasa." "Ada sih, banyak orang yang percaya soal pesugihan dah. Cuma, kalau kita bilang ke orang, apa yang kita lihat tadi nggak bakal cukup buat buktiin kalau Pak Darman benar-benar melakukan itu," jawab Kang Asep. "Lalu apa yang harus kita lakukan? Diam aja?" Aida bertanya dengan nada putus asa. Kang Asep terdiam sejenak, matanya menatap jauh keluar jendela kos. "Mungkin kita bisa cari tahu lebih banyak lagi. Mungkin ada cara lain buat ngebuktiin kalau dia pakai pesugihan, selain cuma ngeliat ritualnya." Aida merenung, menimbang-nimbang saran Kang Asep. "Kita harus cari tahu lebih banyak. Tapi ini berisiko, Kang. Kalau sampai Pak Darman tahu, kita bisa berbahaya." "Aku tahu dah, tapi aku percaya kita bisa bantu dia, atau paling enggak, bantu orang-orang di sekitar sini. Kalau enggak sekarang, kapan lagi?" Jawab Kang Asep mantap. Aida mengangguk perlahan. "Baiklah, tapi kita harus lebih hati-hati." Hari itu, Aida dan Kang Asep memutuskan untuk kembali menyelidiki Pak Darman, tapi dengan pendekatan yang berbeda. Mereka ingin mencari bukti yang lebih konkret tanpa langsung mengganggu atau menarik perhatian. Aida kembali mengamati gerobak mie ayam Pak Darman dengan lebih cermat. Kali ini, ia memutuskan untuk datang lebih awal, sebelum malam tiba. Dia ingin melihat apakah ada sesuatu yang tidak biasa yang bisa ditemukan di siang hari. Tak lama setelah ia tiba, Pak Darman mulai menyiapkan mie ayamnya, terlihat sangat sibuk melayani pelanggan. Aida mengamati dari jauh, berharap dapat menemukan petunjuk yang lebih jelas. Saat suasana agak sepi, Aida dengan hati-hati mendekati gerobak dan mulai memperhatikan tempat-tempat yang sering dilewati Pak Darman. Tiba-tiba, matanya tertuju pada sesuatu yang berbeda. Di dekat kaki gerobaknya, ada sebuah batu besar yang tampaknya sengaja diletakkan di sana, dengan ukiran samar di permukaannya. Aida merasa seolah menemukan petunjuk yang tak terduga. Ia mendekat untuk memeriksa batu itu lebih dekat, meskipun takut jika Pak Darman melihatnya. Dengan hati-hati, ia memegang batu itu dan mencoba untuk mengangkatnya. Namun, sebelum ia sempat melakukannya, seseorang mengetuk bahunya. "Ada apa, Neng?" Suara Pak Darman yang tegas membuat Aida terkejut. Aida langsung menarik tangannya dan mencoba berpura-pura tidak melihat apa-apa. "Ah, Pak Darman, saya hanya melihat batu ini. Kelihatan unik." Pak Darman tersenyum tipis, namun senyum itu tidak menenangkan Aida. "Batu itu ada di sini sejak saya pertama kali datang ke sini. Tidak ada yang spesial, Neng. Jangan terlalu banyak penasaran." Begitu ya, Pak?"
Aida menjawab sambil tergagap. Pak Darman menatapnya sekilas, lalu berjalan kembali ke gerobaknya. Aida merasa jantungnya berdetak kencang. Ia tahu, ia harus lebih hati-hati. Batu itu jelas bukan sembarang batu. Ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Setelah kejadian itu, Aida merasa semakin yakin bahwa Pak Darman menyembunyikan sesuatu yang sangat berbahaya. Namun, ia tahu ia tak bisa bertindak sembarangan. Dalam hatinya, ia bertekad untuk mencari tahu lebih banyak tentang batu itu dan apa yang tersembunyi di baliknya. Aida kembali berbicara dengan Bu Inah, mencari tahu lebih banyak tentang kehidupan Pak Darman. Kali ini, Bu Inah terlihat lebih terbuka dan bercerita lebih banyak. Dulu, Darman itu orang yang pendiam banget. Nggak banyak ngomong, cuman jualan mie ayam doang. Tapi, entah kenapa, belakangan ini dia jadi lebih sering ngelakuin hal-hal aneh. Dengar-dengar dia pernah bawa anak kecil ke tempat yang jauh, kata Bu Inah sambil memasukkan nasi ke dalam piring. Apa yang dia lakukan sama anak kecil itu, Bu? Tanya Aida terkejut. Bu Inah merunduk, seolah berat hati untuk menceritakan lebih lanjut. Katanya sih, anak itu dibawa ke tempat yang jauh di hutan, terus nggak lama hilang. Beberapa waktu kemudian, Darman buka gerobak mie ayamnya di sini. Tapi, sejak itu, orang-orang jadi lebih curiga sama dia. Aida merasa hatinya semakin berat. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Pak Darman? Kenapa ia begitu terobsesi dengan kekuatan gaib? Kalau begitu, kita harus cepat, Bu. Jangan sampai ada orang lain yang jadi korban, ujar Aida tegas. Pulang dari kos Bu Inah, Aida merenung lama. Ia tahu sudah saatnya untuk membuat keputusan yang lebih besar. Apa yang ia lakukan selanjutnya akan menentukan nasib banyak orang di sekitarnya. Ia harus menyingkap rahasia yang ada, meski resikonya sangat besar. Pada akhirnya, Aida tahu bahwa keputusan yang ia ambil hari ini tidak hanya untuk dirinya sendiri, tetapi untuk kebaikan semua orang yang terlibat. Ia tidak akan membiarkan pesugihan itu terus menguasai hidup orang-orang, apalagi jika itu melibatkan orang yang ia kenal. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan Aida merasa semakin terperangkap dalam lingkaran penyelidikan yang penuh bahaya. Meskipun ia tahu harus bertindak, ia juga merasakan ketakutan yang semakin menguasai dirinya. Setiap kali ia berusaha mendekati Pak Darman, ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya, seolah-olah Pak Darman mengetahui apa yang sedang ia lakukan. Pagi itu, Aida memutuskan untuk mengunjungi Pak Rahmat sekali lagi. Ia merasa, jika ada orang yang bisa membantunya mengungkap lebih banyak, itu pasti Pak Rahmat. Di rumahnya yang tua dan sederhana, Pak Rahmat sedang duduk di teras seperti biasanya. "Neng Aida, ada apa?" tanya Pak Rahmat sambil mengangkat alis. Aida duduk di sampingnya, matanya mencari-cari kata yang tepat. "Pak Rahmat, saya butuh bantuan Bapak. Ada yang harus saya lakukan, tapi saya takut kalau saya salah langkah." Pak Rahmat menatapnya dalam-dalam, seolah bisa melihat kebingungannya. "Bicara saja, Neng. Kalau bisa bantu, saya akan bantu." Aida menarik napas panjang sebelum menjelaskan. "Pak Darman, saya merasa ada yang aneh dengan dia. Saya sudah melihat banyak hal yang nggak biasa. Saya merasa dia nggak cuma jualan mie ayam. Ada sesuatu yang lebih besar, Pak." Pak Rahmat terdiam sejenak, lalu menggelengkan kepala pelan. "Saya sudah bilang, Darman itu bukan orang sembarangan. Sudah lama dia hidup seperti itu. Tapi bukan hanya dia, ada orang lain yang terlibat juga." Aida merasa jantungnya berdetak lebih cepat. "Ada orang lain, Pak?" Pak Rahmat mengangguk. "Darman itu bukan satu-satunya yang terlibat dalam pesugihan. Ada orang-orang yang sudah terjerat dan rela melakukan apa saja demi kekayaan. Tapi mereka semua berakhir dengan cara yang buruk." Aida merasa hatinya tercekat. "Apa yang terjadi dengan mereka, Pak?" Pak Rahmat menunduk, seolah berat untuk mengungkapkan kebenaran. "Mereka berubah. Nggak ada yang selamat dari jalan pesugihan itu. Harta yang didapatkan selalu membawa petaka. Ada yang hilang, ada yang menderita, dan ada yang bahkan mati secara misterius." "Apa maksudnya, Pak?" Aida bertanya, tidak bisa menahan rasa takut yang mulai merayap di dalam dirinya. Pak Darman sudah terikat dengan kekuatan yang sangat kuat. Dia nggak akan bisa lepas dari itu. Begitu juga dengan orang-orang yang sudah terlibat. Mereka akan terus disandera oleh kekuatan itu,
dan harus membayar harga yang sangat mahal. Aida terdiam, merasa dunia seakan berputar di sekitarnya. Apakah Pak Darman tahu bahwa ia sedang terperangkap dalam lingkaran yang tidak bisa ia hindari? Bagaimana dengan semua orang yang datang dan menikmati mie ayamnya yang lezat? Mereka juga tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik itu semua. Malam itu, Aida tidak bisa tidur. Pikiran tentang Pak Darman, tentang apa yang akan terjadi jika ia terus mengabaikan bahaya yang mengancam, menggelayuti hatinya. Ia merasa cemas, bahkan bingung tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Kang Asep datang menemui Aida di kosnya, melihat wajah Aida yang pucat. "Ada apa dah? Kamu kelihatan nggak tenang." Aida menghela napas, mencoba meredakan ketegangannya. "Aku merasa harus segera melakukan sesuatu, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana." Kang Asep duduk di sampingnya, menenangkan. "Kita udah cukup tahu banyak dah. Mungkin ini saatnya untuk mengungkapkan kebenaran ke orang-orang." Aida menatapnya dengan ragu. "Tapi kalau kita terlalu terbuka, bisa jadi kita malah berisiko. Aku nggak yakin orang-orang akan percaya sama kita, terlebih lagi kalau Pak Darman marah. Apa kita biarkan aja dia terus-menerus melakukan pesugihan dah? Apa kita diam aja kalau ada orang yang terjebak di dalamnya?" Kang Asep bertanya tegas. Aida meremas tangan, berpikir keras. "Kamu benar, Kang. Aku nggak bisa biarkan dia terus, tapi aku juga nggak mau ada yang terluka. Kita harus cari cara yang tepat untuk mengungkapkan ini tanpa menimbulkan bahaya buat diri kita sendiri." Kang Asep berkata, meyakinkan. "Kalau kita bisa bawa bukti yang jelas, orang-orang akan mulai percaya. Kalau enggak, kita bisa jadi yang dicurigai." Aida merenung, mencoba menyusun langkah yang paling aman, namun tetap efektif. "Mungkin kita bisa mencari lebih banyak bukti lagi. Seperti batu itu. Aku yakin itu lebih dari sekadar batu biasa. Bisa jadi itu kunci untuk mengungkapkan semuanya." Pagi harinya, Aida dan Kang Asep kembali ke lokasi gerobak mie ayam. Mereka tahu bahwa ini akan berisiko, tapi mereka tidak bisa mundur sekarang. Aida sudah memutuskan bahwa mereka harus mencari tahu lebih banyak tentang batu yang ditemukan di dekat gerobak Pak Darman. Aida merasakan degup jantungnya semakin cepat saat mereka mendekati gerobak. Suasana pagi itu terasa sepi. Hanya ada beberapa orang yang sedang menikmati mie ayam. Pak Darman tampaknya sedang sibuk menyiapkan pesanan. Dengan hati-hati, Aida mengamati batu itu lagi. Ia melihat bahwa batu itu tampaknya memiliki ukiran yang samar, hampir tidak terlihat di bawah cahaya matahari. Dengan sigap, Aida mengambil kamera ponselnya dan mengambil beberapa foto, berusaha menangkap detail ukiran itu. "Tunggu sebentar dah, Pak Darman ada di sana," bisik Kang Asep, menyadari kehadiran Pak Darman yang mendekat. Aida segera bersembunyi di balik gerobak, menahan napas. Namun Pak Darman tiba-tiba berbalik, tampaknya merasakan ada yang aneh. "Neng Aida, kamu ngapain di situ?" Aida merasa terperangkap, tetapi ia berusaha tenang. "Ah, Pak Darman, saya cuma penasaran. Batu itu kelihatan unik." Pak Darman memandangi Aida dengan tatapan tajam. "Jangan terlalu banyak tanya, Neng. Batu itu nggak ada urusannya sama kamu." Aida merasa ada yang tidak beres, tetapi ia berusaha tetap tenang. "Maaf Pak, saya cuma ingin tahu lebih banyak." Pak Darman tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya menatap Aida sekilas sebelum kembali melanjutkan pekerjaannya. Setelah Pak Darman pergi, Aida dan Kang Asep saling pandang, menyadari bahwa mereka semakin dekat dengan kebenaran, meskipun semakin dalam mereka terperangkap dalam misteri yang menakutkan ini. Malam itu, Aida dan Kang Asep duduk bersama di teras kos Aida, merenung tentang langkah mereka selanjutnya. Meskipun mereka berhasil mengambil foto batu yang mencurigakan itu, Aida tahu bahwa apa yang mereka temukan sejauh ini masih belum cukup untuk membongkar apa yang sebenarnya terjadi. Setiap petunjuk yang mereka dapatkan justru membawa mereka semakin dalam ke dalam misteri yang menakutkan. "Dah, aku rasa kita udah makin deket nih," Kang Asep berkata, melirik Aida yang tampak gelisah. "Batu itu, sesajen, dan sekarang Pak Darman, ada yang nggak beres, tapi kita harus lebih hati-hati." Aida mengangguk. "Aku tahu, Kang, tapi makin kita cari tahu, makin aku merasa ada bahaya yang lebih besar. Apa kita harus terus maju?" Kang Asep menatapnya dengan serius.
Kita udah sampai sejauh ini dah, nggak ada jalan mundur. Kalau kita diam, bisa jadi lebih banyak orang yang jadi korban. Kita harus ambil langkah ini, walaupun resikonya tinggi. Apa kita bisa buktikan pesugihan itu? Kalau enggak, kita cuma akan jadi orang yang dicurigai. Aida mengungkapkan ketakutannya. Kita butuh bukti yang lebih kuat. Foto batu itu cuma awal. Kita harus cari tahu lebih banyak tentang siapa yang terlibat dan bagaimana cara Pak Darman melakukannya, jawab Kang Asep. Mungkin kita harus ngobrol sama orang-orang yang pernah dekat sama dia. Pagi itu, Aida dan Kang Asep memutuskan untuk menyelidiki lebih dalam. Mereka berencana untuk menemui beberapa orang yang mungkin tahu lebih banyak tentang Pak Darman. Aida ingat bahwa Bu Inah yang selalu berbicara tentang segala hal yang terjadi di sekitar kampung mungkin bisa memberi petunjuk lebih lanjut. Setelah sarapan, Aida dan Kang Asep berjalan menuju rumah Bu Inah. Pagi itu, suasana kampung sangat tenang, hanya terdengar suara ayam berkokok dan langkah kaki orang-orang yang sedang pergi bekerja. Ketika mereka tiba di rumah Bu Inah, wanita itu menyambut mereka dengan senyum ramah. "Ada apa, Neng Aida, Kang Asep? Kok kelihatan serius begitu?" tanya Bu Inah. Aida dan Kang Asep saling pandang sebelum akhirnya Aida membuka pembicaraan. "Bu Inah, kami ingin tahu lebih banyak tentang Pak Darman. Kami merasa ada sesuatu yang aneh dengan dia. Kami butuh informasi lebih." Bu Inah terlihat sedikit terkejut, tetapi kemudian matanya berubah serius. "Kalian nggak salah duga, Neng. Dulu, Darman memang orang biasa, jual mie ayam aja. Tapi beberapa bulan terakhir dia mulai sering berubah dan makin jarang ngobrol sama orang-orang." "Kenapa bisa begitu, Bu? Apa yang membuat dia berubah?" tanya Kang Asep. Bu Inah menghela napas panjang. "Ada cerita dari beberapa orang yang sering lewat sana. Mereka bilang, Darman pernah bawa anak kecil ke tempat sepi, ke hutan dekat sini. Setelah itu, gerobak mie ayamnya mulai ramai, dan dia makin sukses. Tapi bukan cuma dia, ada beberapa orang lain yang ikut terjerat. Dan itu nggak cuma tentang uang, tapi juga tentang nyawa." Aida mendengar kata-kata Bu Inah dengan cemas. "Apa maksudnya nyawa, Bu?" "Beberapa orang yang terlibat dalam pesugihan itu nggak pernah kembali utuh, Neng. Ada yang berubah, ada yang hilang, bahkan ada yang mati. Nggak ada yang bisa selamat dari permainan itu," jawab Bu Inah dengan suara rendah, seolah-olah takut ada yang mendengar. Aida merasa tubuhnya kaku. Jantungnya berdegup kencang. "Apakah Pak Darman tahu tentang semua itu?" tanya Aida, meskipun ia sudah bisa menebak jawabannya. "Dia tahu, Neng. Darman tahu betul apa yang dia lakukan. Dia terikat dengan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang bisa dia bayangkan. Dan kalau dia udah terikat, nggak ada jalan keluar." Bu Inah menatap Aida dengan tatapan penuh kekhawatiran. "Jadi dia udah nggak bisa berhenti?" Aida bertanya, merasa semakin takut. "Jangan pernah coba-coba berhadapan langsung sama mereka, Neng. Kalau Darman udah terjerat pesugihan, dia akan lakukan apa saja untuk melindungi diri dan kekuatannya." Bu Inah memperingatkan dengan suara serius. Setelah mendengar cerita dari Bu Inah, Aida dan Kang Asep semakin yakin bahwa mereka harus bertindak cepat. Mereka tak bisa hanya berdiri diam. Pesugihan itu sudah mengakar dalam kehidupan Pak Darman, dan jika tidak segera dihentikan, akan ada lebih banyak orang yang terjebak dalam kegelapan itu. Namun Aida tahu bahwa ini bukanlah langkah yang mudah. Ia harus memikirkan dengan hati-hati bagaimana caranya mengungkapkan kebenaran tanpa membahayakan dirinya dan orang-orang yang ia cintai. Dan yang paling penting, mereka butuh bukti lebih kuat untuk bisa menghadapi Pak Darman tanpa terjebak dalam permainan yang berbahaya ini. "Ada satu cara," Kang Asep tiba-tiba berkata, memecah keheningan. "Aku ingat ada seorang ahli yang bisa bantu kita. Dia tahu banyak tentang hal-hal seperti ini. Dia bisa bantu kita cari tahu apa yang sebenarnya terjadi." "Siapa itu?" tanya Aida dengan rasa penasaran yang semakin membesar. "Namanya Pak Suryadi. Dia dulu teman ayahku. Dia tahu banyak tentang dunia gaib dan pesugihan. Tapi kita harus hati-hati dah. Kalau kita salah langkah, bisa berbahaya." Kang Asep memberi peringatan. Wajahnya tampak serius. Aida merasa hatinya berat. "Kita nggak punya pilihan lain, Kang. Kita harus bertindak sebelum semuanya terlambat." Keesokan harinya, mereka pergi menemui Pak Suryadi. Rumahnya terletak di ujung kampung, jauh dari keramaian.
Aida merasa sedikit cemas ketika mereka tiba di depan pintu rumah Pak Suryadi, sebuah rumah tua yang penuh dengan tanaman-tanaman liar. Ketika mereka mengetuk pintu, Pak Suryadi muncul dengan wajah yang penuh kerutan, tetapi matanya tampak tajam, seolah-olah bisa membaca pikiran orang yang datang. "Ada apa Kang Asep, Neng Aida?" tanya Pak Suryadi dengan suara berat. Aida menjelaskan situasinya dengan hati-hati, menceritakan tentang Pak Darman, pesugihan, dan semua yang telah mereka temui sejauh ini. Pak Suryadi mendengarkan dengan seksama, matanya menyipit saat mendengar cerita mereka. "Jadi, kalian sudah tahu banyak hal," Pak Suryadi berkata pelan. "Tapi kalian harus berhati-hati. Dunia ini lebih gelap dari yang kalian bayangkan." "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Aida penuh harap. "Untuk menghentikan pesugihan itu, kalian harus mencari sesuatu yang lebih kuat dari pesugihan itu sendiri. Kalian harus menemukan sumber kekuatannya. Tanpa itu, apa yang kalian lakukan hanya akan sia-sia," jawab Pak Suryadi, suara penuh misteri. Aida merasa semakin tertekan. "Apa itu, Pak? Apa yang harus kita cari?" Pak Suryadi hanya tersenyum tipis. "Itu yang harus kalian temukan sendiri." Aida dan Kang Asep saling pandang. Mereka tahu perjalanan ini belum selesai. Ini baru awal dari sebuah teka-teki besar yang harus mereka pecahkan. Aida merasa tertekan setelah pertemuan dengan Pak Suryadi. Kata-katanya seakan membayangi pikirannya, dan meskipun Pak Suryadi tidak memberi petunjuk yang jelas, Aida merasa bahwa mereka harus segera menemukan apa yang menjadi sumber kekuatan dari pesugihan yang mengikat Pak Darman. Tanpa itu, usaha mereka untuk menghentikan semuanya akan sia-sia. Pagi itu, Aida dan Kang Asep memutuskan untuk kembali ke tempat gerobak mie ayam. Aida merasa bahwa satu-satunya cara untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut adalah dengan kembali ke tempat di mana semuanya dimulai. Meskipun ada rasa takut yang menggerayangi, mereka tahu bahwa mereka tidak punya pilihan lain. "Ini langkah yang berbahaya, dah. Tapi aku yakin kita bisa temukan sesuatu," Kang Asep berkata, memandang Aida dengan penuh keyakinan. Aida hanya mengangguk, meskipun dalam hatinya ada keraguan. Mereka berdua berjalan menuju gerobak mie ayam dengan hati-hati. Saat mereka tiba, suasana sekitar terasa sunyi, lebih sunyi dari biasanya. Gerobak mie ayam itu tampak sama seperti biasa, tetapi Aida merasakan ada yang berbeda. Ada sesuatu yang terasa tidak beres. "Pak Darman lagi nggak ada ya?" tanya Aida, menatap sekeliling. Kang Asep mengangguk. "Sepertinya dia lagi nggak di sini. Tapi kita harus tetap hati-hati. Kalau dia tahu kita sedang menyelidiki, bisa jadi dia langsung bertindak." Aida berjalan mendekat ke gerobak, matanya mencari sesuatu yang bisa memberi mereka petunjuk. Ia memeriksa sekitar tempat di mana batu yang mencurigakan itu ditemukan. Namun, kali ini ia melihat sesuatu yang berbeda. Sesajen baru saja diletakkan di sana, berbau harum namun aneh, seperti ada kekuatan yang terkandung di dalamnya. "Ini aneh," gumam Aida. "Kenapa sesajen ini baru ada di sini? Sepertinya baru diletakkan." "Ini bisa jadi petunjuk, dah," kata Kang Asep mengamati dengan seksama. "Mungkin ini bisa membawa kita lebih dekat pada apa yang kita cari." Aida mendekat, mencoba mengamati lebih detail. Sesajen itu berisi buah-buahan, bunga, dan beberapa benda yang tampak seperti ritual mistis. Ada juga daun-daun yang terlipat, yang Aida yakin bukan daun biasa. Setiap benda yang diletakkan di atas tanah itu tampaknya memiliki makna tertentu, dan Aida merasa semakin yakin bahwa mereka sedang berada di jalur yang benar. "Ada satu hal yang aku ingat dari cerita Bu Inah," kata Aida, tiba-tiba teringat. Bu Inah bilang kalau beberapa orang yang terlibat dalam pesugihan itu nggak pernah kembali utuh. Mungkin yang dimaksud itu adalah tubuh mereka, tapi roh mereka. Aida bertanya, berpikir keras. Kang Asep mengangguk, matanya berbinar. "Bisa jadi dah, mungkin ini memang ada hubungannya dengan kekuatan yang nggak kelihatan, yang melibatkan roh atau entitas gaib." Aida menatap sesajen itu dengan serius. "Kita perlu tahu siapa yang meletakkan ini, dan apa tujuan di balik semuanya." Tiba-tiba mereka mendengar suara langkah kaki. Aida dan Kang Asep langsung bersembunyi di balik gerobak, berusaha untuk tidak terlihat. Mereka melihat Pak Darman datang dari arah jalan utama,
tampak terburu-buru dan dengan wajah yang serius. Namun saat ia melihat sesajen yang baru saja diletakkan, ekspresinya berubah. Wajahnya terlihat cemas, bahkan sedikit ketakutan. Apa yang terjadi? Aida berbisik, merasa ada yang tidak beres. Kang Asep memandang dengan seksama. Sepertinya Pak Darman nggak ingin orang lain tahu tentang ini, dah. Kalau kita bisa menyelidiki lebih jauh, mungkin kita bisa dapatkan informasi lebih. Pak Darman berjongkok di dekat sesajen, seolah berdoa atau melakukan sesuatu. Aida dan Kang Asep hanya bisa mengamati dari kejauhan, merasa cemas dengan apa yang akan terjadi selanjutnya. Tak lama setelah itu, Pak Darman berdiri dan berjalan pergi tanpa mengatakan apa-apa. Aida dan Kang Asep kembali ke tempat semula, berdiskusi dengan cepat. Apa yang kita lakukan sekarang, Kang? Aida bertanya, merasa ada tekanan semakin berat di dadanya. Kang Asep berpikir sejenak. Aku rasa kita butuh bukti lebih jelas lagi. Kita harus tahu lebih banyak tentang siapa yang meletakkan sesajen ini dan apa maksud dari semua ini. Hari berikutnya, Aida memutuskan untuk berbicara lagi dengan Bu Inah. Ia merasa perlu mendapatkan lebih banyak informasi, terutama tentang orang-orang yang terlibat dalam ritual pesugihan tersebut. Setelah beberapa lama, mereka tiba di rumah Bu Inah. Aida melihat wanita itu sedang duduk di depan rumah, tampak sedikit khawatir. Neng Aida, Kang Asep, ada apa? Kok kelihatan serius banget? Bu Inah bertanya begitu mereka menghampirinya. Aida menghela napas, mencoba menyusun kata-kata. Bu Inah, kami butuh lebih banyak informasi tentang sesajen itu. Apakah ada yang tahu siapa yang meletakkan itu di gerobak Pak Darman? Bu Inah menatap Aida dengan ragu. Sesajen itu? Itu bukan sembarangan, Neng. Itu tanda kalau seseorang sedang mengirimkan pesan atau meminta sesuatu dari kekuatan yang lebih tinggi. Apa maksudnya, Bu? Tanya Kang Asep. Pesugihan itu nggak hanya sekadar mencari uang. Kadang mereka harus memberikan sesuatu sebagai imbalan. Bisa jadi nyawa atau bahkan sesuatu yang lebih penting. Orang-orang yang terlibat, mereka nggak hanya terikat dengan uang, tapi juga dengan kekuatan yang lebih besar dari yang mereka pikirkan. Aida merasa jantungnya berdegup kencang. Maksudnya, yang terlibat bisa kehilangan sesuatu yang lebih besar? Apa ada cara untuk menghentikan ini, Bu? Bu Inah menghela napas panjang. Hanya satu cara, Neng. Kalau ada yang bisa memutuskan ikatan itu, dia harus punya kekuatan yang lebih besar dari pesugihan itu sendiri. Tapi hati-hati, mereka yang sudah terjerat nggak bisa lepas begitu saja. Itu seperti permainan yang tak ada habisnya. Aida dan Kang Asep saling pandang. Mereka tahu bahwa mereka harus terus mencari, meskipun jalan yang mereka pilih sangat berbahaya. Mereka harus menemukan cara untuk memutuskan ikatan pesugihan itu sebelum semakin banyak orang yang jatuh ke dalam perangkap yang sama. Pada malam hari, setelah berbicara dengan Bu Inah, Aida dan Kang Asep kembali ke gerobak Pak Darman. Mereka merasa bahwa jawaban yang mereka cari mungkin ada di dalam tempat itu, di dalam kekuatan yang tersembunyi. Ada satu hal yang harus kita lakukan, dah. Kita harus cari tahu lebih banyak tentang apa yang ada di balik batu itu. Itu bisa jadi sumber kekuatan yang kita cari, kata Kang Asep dengan penuh tekad. Aida mengangguk, merasa semakin yakin bahwa mereka berada di jalur yang benar. Meskipun jalan ini penuh dengan bahaya, mereka tak bisa mundur sekarang. Aida dan Kang Asep memutuskan untuk kembali ke batu yang mereka temui di gerobak Pak Darman. Mereka merasa bahwa itu adalah kunci untuk memahami lebih dalam tentang pesugihan yang terlibat dalam kehidupan Pak Darman dan mengungkap misteri yang sudah lama tersembunyi. Tidak ada lagi waktu untuk ragu. Mereka harus segera bertindak sebelum semuanya terlambat. Malam itu, mereka berdua kembali menyusuri jalan setapak yang menuju ke gerobak mie ayam. Suasana kampung yang biasanya tenang kini terasa semakin mencekam. Aida merasakan ada sesuatu yang mengganggu, seakan-akan ada kekuatan yang mengawasi setiap langkah mereka. Ada yang aneh dengan suasana malam ini, Kang. Rasanya lebih sunyi dari biasanya. Aida berbisik, matanya waspada. Kang Asep mengangguk, memperhatikan sekitar dengan cermat. Memang dah, tapi kita nggak bisa mundur sekarang. Kita harus temukan jawaban. Setibanya di dekat gerobak, mereka berhenti sejenak, memastikan tidak ada orang yang melihat mereka.
Aida menatap batu besar yang terletak di dekat gerobak. Tempat pertama kali mereka menemui sesuatu yang tak biasa. Batu itu tampak biasa-biasa saja, namun Aida merasakan ada energi yang mengalir dari dalamnya, sebuah kekuatan yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. "Apa yang sebenarnya ada di dalam batu ini, Kang?" tanya Aida. Matanya tertuju pada batu itu dengan penuh rasa ingin tahu. Kang Asep mendekat dan memeriksa batu itu dengan lebih seksama. "Aku rasa ini bukan sembarangan batu. Ada sesuatu yang terkubur di dalamnya. Sesuatu yang berhubungan dengan pesugihan itu." Aida merasakan ketegangan di udara. "Apa kita harus coba untuk membuka batu ini?" Kang Asep mengangguk. "Aku rasa ini satu-satunya cara kita bisa mendapatkan petunjuk lebih lanjut. Tapi kita harus hati-hati. Kalau memang ada sesuatu yang terhubung dengan kekuatan gaib, kita bisa terjebak dalam permainan yang lebih besar." Tanpa ragu, mereka berdua mulai mencari cara untuk membuka batu tersebut. Setelah beberapa saat, Aida menemukan celah kecil di antara dua sisi batu yang tampaknya bisa digeser. Dengan hati-hati, mereka mulai memindahkan batu tersebut. Suara gesekan batu yang berat menggema di malam yang sunyi, dan Aida bisa merasakan udara di sekitarnya semakin berat, seperti ada sesuatu yang bangkit dari kedalaman. Begitu batu itu terangkat, sebuah kotak kecil terlihat tersembunyi di bawahnya. Kotak itu terbuat dari kayu gelap yang dipahat dengan ornamen-ornamen aneh, seolah menggambarkan simbol-simbol yang tidak familiar bagi Aida. Namun, ada sesuatu yang menarik di dalamnya, sesuatu yang lebih dari sekadar kotak. "Ini dia," kata Kang Asep. Suaranya berbisik namun penuh tekad. "Kita harus buka kotak ini." Aida merasa jantungnya berdegup lebih kencang. "Apa isi kotak ini, Kang? Apa ini yang Pak Darman cari?" Kang Asep mengangguk perlahan. "Aku yakin ini adalah sumber dari kekuatan pesugihan itu. Kita harus hati-hati dah. Ini bisa jadi sangat berbahaya." Dengan tangan yang sedikit gemetar, Aida membuka kotak itu. Begitu kotak itu terbuka, mereka melihat sebuah benda yang terlihat sangat kuno. Sebuah batu hitam kecil yang berkilauan, dikelilingi oleh beberapa potongan kain yang terlipat rapi. Batu itu tampak tidak biasa, seolah-olah memancarkan cahaya yang sangat samar. Aida bisa merasakan energi yang sangat kuat mengalir darinya, seperti ada kekuatan yang tak terbayangkan di baliknya. "Apa ini, Kang?" tanya Aida. Suaranya hampir tak terdengar karena takjub. Itu mungkin yang disebut dengan batu hitam. Batu yang diyakini sebagai sumber kekuatan dalam pesugihan, jawab Kang Asep dengan suara bergetar. Itulah yang membuat Pak Darman bisa mendapatkan kekayaan luar biasa. Batu ini adalah penghubung antara dunia manusia dan dunia gaib. Aida menatap batu itu dengan penuh rasa takut. "Apa kita bisa menghancurkannya, Kang? Apa ini bisa mengakhiri semuanya?" Untuk menghancurkan batu itu, kita harus punya kekuatan yang lebih besar darinya. "Tapi ada satu cara yang mungkin bisa kita coba," kata Kang Asep. Matanya penuh rasa khawatir. "Ada ritual yang bisa dilakukan untuk memutuskan ikatan pesugihan ini. Tapi itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang tidak terikat oleh kekuatan tersebut. Kita harus mencari cara untuk melakukannya." Aida merasa semakin tertekan. "Kita harus cepat, Kang. Kalau enggak, Pak Darman akan semakin kuat. Semua ini akan berakhir dengan lebih banyak orang yang terjebak." Keesokan harinya, Aida dan Kang Asep menemui Pak Suryadi lagi. Mereka merasa bahwa Pak Suryadi adalah satu-satunya orang yang bisa membantu mereka dengan ritual yang dimaksud. Saat mereka tiba di rumah Pak Suryadi, pria tua itu sudah menunggu mereka dengan ekspresi serius. "Ada apa, Kang Asep, Neng Aida? Kalian kelihatan seperti baru menemukan sesuatu yang penting," tanya Pak Suryadi dengan nada penuh perhatian. Aida dan Kang Asep duduk, lalu menjelaskan apa yang mereka temukan. Kotak, batu hitam, dan kekuatan yang mereka rasakan dari benda itu. Pak Suryadi mendengarkan dengan seksama, kemudian menghela napas panjang. "Memang itu yang harus kalian hadapi," kata Pak Suryadi, suaranya berat. "Batu hitam itu adalah inti dari pesugihan yang mengikat Pak Darman. Untuk memutuskan ikatannya, kalian harus melakukan ritual pemurnian, tapi itu tidak akan mudah." "Apa yang harus kita lakukan, Pak?" tanya Aida dengan penuh harap.
Pak Suryadi memandang mereka dengan serius. Ritual pemurnian hanya bisa dilakukan dengan menggabungkan dua kekuatan, kekuatan manusia dan kekuatan alam. Kalian harus melakukannya di tempat yang sakral, di mana kekuatan alam masih kuat. Ada satu tempat di hutan dekat sini, sebuah mata air yang dipercaya memiliki kekuatan untuk menyucikan. Apa kita harus ke sana sekarang? Tanya Kang Asep. Ya, tapi kalian harus berhati-hati. Batu hitam itu tidak akan menyerah begitu saja. Kekuatan gaib yang ada di dalamnya akan mencoba menghalangi kalian. Jawab Pak Suryadi dengan tegas. Dengan tekad yang bulat, Aida dan Kang Asep memutuskan untuk melakukan perjalanan itu. Mereka tahu bahwa ini adalah langkah terakhir untuk mengakhiri semua ini. Dan meskipun mereka merasa takut, mereka juga tahu bahwa mereka tidak bisa mundur lagi. Saat mereka tiba di mata air yang dimaksud Pak Suryadi, Aida merasakan suasana yang sangat berbeda. Udara terasa lebih segar, dan suara gemericik air yang mengalir menenangkan hati mereka. Namun Aida tahu bahwa ini adalah ujian terakhir mereka. Mereka harus memutuskan ikatan pesugihan yang mengikat Pak Darman, sebelum semuanya terlambat. Dengan tekad yang kuat, mereka memulai ritual pemurnian, meletakkan batu hitam di atas batu besar yang ada di tengah mata air, dan mulai mengikuti petunjuk yang diberikan Pak Suryadi. Ritual itu berlangsung lama, dan mereka bisa merasakan ada sesuatu yang berusaha menghalangi mereka. Sebuah kekuatan gelap yang mencoba menguasai pikiran dan hati mereka. Namun, dengan hati yang teguh, mereka terus melanjutkan. Setelah beberapa saat, udara di sekitar mereka mulai terasa lebih ringan, dan batu hitam itu mulai memancarkan cahaya yang semakin redup. Aida dan Kang Asep tahu bahwa mereka telah berhasil. Pesugihan itu akhirnya terputus. Malam itu, mereka kembali ke kampung dengan hati lega. Mereka tahu bahwa meskipun perjalanan mereka penuh dengan bahaya dan ketegangan, mereka akhirnya bisa menghentikan pesugihan yang telah merusak banyak nyawa. Pak Darman, yang sebelumnya tampak kuat dan tak terkalahkan, kini tampak lemah. Gerobak mie ayam yang dulu selalu ramai, kini sepi. Aida tahu, meskipun kebenaran yang terungkap itu berat, mereka telah melakukan hal yang benar. Kita berhasil, Kang, kata Aida. Suaranya bergetar karena lega. Kang Asep tersenyum, meski lelah. Ya dah, kita berhasil mengakhiri semuanya. Aida menatap matahari yang terbenam di ujung cakrawala. Sebuah perjalanan panjang telah selesai, dan sebuah babak baru akan dimulai. Perjalanan Aida dan Kang Asep menunjukkan kepada kita bahwa kadang-kadang, untuk mengatasi masalah besar dalam hidup, kita harus berani menghadapi kegelapan dan melawan kekuatan yang tampaknya tak terkalahkan. Namun, kunci dari semua itu bukan hanya keberanian, tetapi juga keteguhan hati dan niat yang tulus untuk melakukan yang benar. Pesugihan yang seringkali menggoda dengan janji kemakmuran instan adalah contoh nyata betapa mudahnya seseorang tergoda oleh kekuatan gelap demi mencapai tujuan mereka. Namun, dalam setiap perjalanan yang tergoda oleh kekuatan luar biasa, kita harus ingat bahwa harga yang dibayar sangatlah mahal, dan tidak semua yang tampak indah di luar membawa kebaikan di dalam. Aida dan Kang Asep tidak hanya berhasil menghentikan siklus pesugihan yang merusak, tetapi mereka juga belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak datang dari kekayaan yang didapatkan dengan cara instan, tetapi dari usaha keras, keberanian untuk menghadapi tantangan, dan kesediaan untuk mengorbankan ego demi kebaikan bersama. Jangan pernah tergoda oleh jalan pintas yang tampaknya mudah, karena selalu ada harga yang harus dibayar, bahkan jika itu tidak terlihat pada awalnya. Keberhasilan yang didapatkan dengan cara yang benar dan penuh integritas akan memberikan kedamaian dalam hati dan jiwa, sementara yang didapatkan melalui jalan yang kelam hanya akan membawa penyesalan. Setiap keputusan kita, meskipun terlihat kecil, memiliki dampak besar pada masa depan kita, terutama bagi orang-orang yang kita cintai. Maka pilihlah jalan yang terang dan jangan biarkan godaan duniawi menjerumuskanmu ke dalam kegelapan. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda. Selamat datang.